dalam aljabar linear ya. Kemarin saya sudah mengajarkan kalian mengenai vektor ya. Kalian seharusnya sudah bisa atau sudah tahu apa itu vektor, bagaimana operasi-operasi vektor, kemudian kondisi-kondisi khusus vektor gitu ya. Nah, pada pertemuan ini ada yang namanya agent value dan agent vector. Apa sih agent value dan agent vector itu ya? Jadi kalau misalnya nih, saya mempunyai suatu matriks ya. Saya mempunyai suatu vektor. Kemarin kan vektor itu besaran dan arahnya itu menentukan gitu ya. Jadi besaran berapa gitu ya menentukan panjangnya dari vektor ya. Kemudian arahnya seperti apa, apakah dia positif atau negatif itu menentukan arahnya gitu ya. Nah, maka kemudian ketika kita memiliki suatu vektor ya, lalu vektor tersebut kita kalikan terhadap suatu matriks n kali n ya, suatu matriks n kali n atau matriks persegi ya yang memiliki ukuran baris dan kolomnya sama gitu ya. Kemudian kita kalikan dengan suatu vektor, katakanlah vektor x ya. Kemudian vektor tersebut itu menghasilkan suatu nilai yakni lambda x ya, atau bisa dituliskan notasikan seperti di layar itu ya, AX ya, suatu matriks dikalikan dengan vektor X ya akan menghasilkan lambda X. Maka ya X ini disebut dengan agent vektor. Sementara lambda ini disebut dengan agent value. Ya, dia berupa skalar. Ya, jadi lambda itu dia nanti bisa menentukan ya panjang, menentukan arah dari vektor itu ya. Jadi kalau misalnya sekali lagi saya punya matriks n kali n ya, matriks persegi ya yang memiliki baris dan kolom yang sama, dikalikan dengan suatu vektor menghasilkan suatu nilai yakni lambda x, maka vektor x ini disebut dengan agent vektor, sementara lambdanya itu disebut dengan agent value ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi ya, agent value ini bisa menentukan besaran dan arah dari vektor x ya. Kalau misalnya lambdanya atau agent value-nya itu bernilai 0 sampai dengan 1 ya, maka dia lebih kecil daripada vektor x. Kalau misalnya dia lebih dari 1, maka dia lebih panjang atau lebih besar dari vektor x. Begitupun dengan nilai negatif ya, kalau misalnya lambdanya dari 0 sampai dengan 1, maka dia lebih kecil daripada vektor x, namun arahnya berbeda. Kalau dia lebih kecil dari minus 1 lambdanya, maka dia lebih besar panjangnya, tapi arahnya berbeda. Ya. Nah, kemudian kalau kita ilustrasikan, kalau kita terapkan dalam soal itu seperti ini. Ya, contoh di matriks 2x2, saya punya suatu matriks ya, yakni matriks 2x2 ya dengan entry-nya sebagai berikut. Ya, kemudian saya punya suatu vektor yakni vektor x. Ya. Nah, dikatakan bahwa vektor x ini merupakan agent vektor dari A. Ya, atau matriks A. Kenapa bisa seperti itu? Maka silakan dibuktikan. Ya, cara pembuktiannya adalah tadi dikatakan bahwasanya A dikali dengan x itu sama dengan lambda x. Ya, maka ini x-nya disebut dengan agent vektor. Ya sudah, kita kalikan. A dikalikan dengan x, ya ini adalah 36 hasilnya ya. Dia suatu matriks yang berukuran 2 baris 1 kolom ya. 36 ini itu kan sama dengan 3 ya dikali dengan 1 2. Ya kan? 1 2 itu sama dengan x. Ya. Maka dapat dikatakan bahwasanya matriks A dikali dengan matriks x sama dengan lambda x. Jadi bisa dikatakan bahwasanya vektor x yakni yang vektor entry-nya 1 2 ini merupakan agent vektor dari matriks A tersebut. Sementara 3 ini merupakan agent value-nya. Itu ya, paham ya? Nah, jadi seperti itu. Membuktikan bahwasanya apakah dia agent vektor, apakah bukan dari matriks A, kemudian berapakah agent value-nya. Kalau digambarkan vektornya ya ke dalam sumbu 2 dimensi, 2 sumbu ya, yakni ada x axis sama y axis ya, atau sumbu x dan sumbu y ya, maka seperti ini gambarnya ya. Ini adalah vektor x-nya ya, kemudian ini adalah vektor 3x-nya ya, yang dia memiliki besaran 3 kali lebih besar daripada vektor x-nya ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian berangkat dari hal tersebut ya,
bahwasanya AX sama dengan lambda X itu dapat ditulis kembali sebagai AX sama dengan lambda dikali dengan matriks identitasnya dikali dengan X. Ini hasilnya sama. Ya, AX dikali dengan lambda IX. Ini adalah I, matriks identitas ya. Atau kita bisa menulisnya sebagai lambda I dikurang A dikalikan dengan X sama dengan 0. Ya. Nah, untuk lambda ya yang akan menjadi agent value dari A, ya persamaan ini harusnya dia memiliki non-zero solution untuk X-nya. Ya seharusnya X-nya bukan 0, seharusnya. Gitu ya, kalau misalnya lambdanya ini ya itu merupakan agent value dari A, ya. Nah, atau bisa kita lihat di sini ya AX ya, bisa kita lihat dari persamaan di sebelahnya ini ya, itu berdasarkan persamaan di sebelahnya. AX sama dengan 0 itu memiliki trivial solution. Ya, dia hanya memiliki trivial solution. Kemudian berdasarkan teorema yang keduanya, yakni determinan A tidak sama dengan 0, maka kita dapat menuliskan bahwasanya determinan dari lambda I dikurang A itu seharusnya sama dengan 0. Ya, maka muncullah teorema baru, yakni jika kita mempunyai matriks A yang berukuran n kali n atau matriks persegi ya, maka kemudian lambda itu merupakan agent value dari A jika dan hanya jika ya, jika dan hanya jika determinan dari lambda I dikurang A itu sama dengan 0. Kalau dia tidak 0, maka lambda itu bukan agent value dari A. Ya, maka syaratnya adalah determinan lambda I dikurang A itu sama dengan 0. Maka bisa dikatakan lambdanya merupakan agent value dari matriks A. Ini disebut dengan karakteristik equation of A atau persamaan karakteristik dari matriks A. Ya, nah kemudian perlu dicatat bahwasanya ya ini ya itu bisa ditulis dalam bentuk seperti ini. Ini Ini merupakan bentuk ya, bentuk setelah dikalikan ya. Jadi kita mengalihkan nih ya dengan menganggap bahwasanya entry dari matriks A itu adalah AIJ gitu ya, A11, A12 dan seterusnya, pokoknya A kecil gitu ya. Maka bentuknya akan seperti ini nantinya. Kenapa? Karena kita akan mengalihkan lambda ya dikalikan dengan matriks identitasnya digunakan dengan A ya, akan bentuknya menjadi seperti ini ya. Atau kita bisa mengalihkannya secara biasa saja ya. Contoh kita mau menemukan agent value berdasarkan teorema tadi yang determinan sama dengan 0 tadi, determinan lambda I dikurang A sama dengan 0 ya. Kita tahu ya pada contoh sebelumnya bahwasanya dari matriks ini itu lambdanya atau agent value-nya itu adalah 3 ya. Nah, kemudian apakah hanya 3 agent value-nya? Maka untuk membuktikannya, kita bisa menggunakan formula yang ini tadi, ya, teorema yang ini. Karena kalau kita pakai cara yang pertama, ya, cara yang seperti ini, kita hanya menemukan bahwasanya agent value-nya itu hanya 3, ya, hanya 3. Kemudian setelah setelah itu kita buktikan apakah benar cuma hanya 3, maka kita menggunakan yang tadi determinan, ya, lambda I dikurang dengan A sama dengan 0. Ya, maka kita terapkan saja ya, kita lambda ya, lambda seperti biasa ya, lambda dikalikan dengan matriks identitasnya. Matriks identitasnya yang keberapa? Yang kedua. Karena apa? Karena matriks ini yang kedua ya, berarti 1 0 0 1 seperti ini ya. Kemudian dikurangkan dengan nilai A, yakni ada 3 0 8 minus 1 ya. Ya sudah, tinggal dioperasikan saja menghasilkan suatu matriks yakni ini. Matriks dengan entry lambda minus 3, 0, minus 8, lambda plus 1. Barulah kita mencari determinannya. Ya, yakni tadi determinan dari lambda I dikurang dengan A sama dengan 0. Ya, maka kita tuliskan determinan tadi sudah kita cari ya, lambda I kurang A-nya, determinan sama dengan 0. Cara mencari determinannya sama saja, karena ini 2 kali 2 mudah ya, AD min BC ya. AD min BC artinya lambda minus 3 dikali dengan lambda plus 1 dikurang dengan minus 8 dikali dengan 0 ya, maka menjadikan seperti ini. Nah, berdasarkan dari
perkalian ini, kita mendapatkan solusi bahwasanya lambdanya yakni adalah 3, ya, lambdanya sama dengan 3 dan lambda sama dengan minus 1. Artinya ada agent value lain selain 3, yakni minus 1, ya. Kalau pakai cara yang biasa tadi yang apa namanya AX sama dengan lambda X, ya, itu kita cuma dapat 3. Ternyata setelah pakai mencari dengan cara apa namanya karakteristik equation ini, kita memperoleh ternyata untuk matriks A ini lambdanya tidak hanya 3 atau agent value-nya tidak hanya 3, tapi ada minus 1. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian ketika determinan ya dari lambda I dikurang A ini diekspandedkan, ya, maka karakteristik equation dari A itu menjadi bentuknya seperti ini. Ya. Kalau misalnya dikembangkan lah gitu ya, ini nih, yang ini tadi. Ya, kalau dikalikan itu akan membentuk seperti ini, yakni lambda pangkat n plus c1 lambda n min 1 dan seterusnya sampai dengan plus cn sama dengan 0, ya. Nah, kemudian yang mana bagian sebelah kirinya yang ini merupakan persamaan polinomial atau polinomial dengan derajat n, ya, di mana koefisien dari lambda pangkat n-nya itu adalah 1. Maka dapat kita tuliskan P dalam kurung lambda sama dengan lambda pangkat n plus C1 kali lambda pangkat n min 1 dan seterusnya sampai dengan plus Cn. Inilah disebut dengan karakteristik polinomial untuk matriks A. Ya, sebagai contoh. Ini tadi ya, kita udah mencari determinan ini, ya. Nah, determinan ini kalau diteruskan itu kita kalikan lambda dikurang 3 dikali dengan lambda plus 1, ya, maka akan menjadi seperti ini. Maka untuk karakteristik polinomial matriks A tersebut, ya, dengan lambda I dikurang A itu adalah lambda kuadrat minus 2 lambda minus 3. Atau ini disebut dengan polinomial derajat kedua. Kenapa? Karena derajat yang paling besarnya atau pangkat paling besarnya itu adalah pangkat 2, yakni lambda pangkat 2. Ya. Nah, ini ada karakteristik polinomial. Tadi ada karakteristik equation, ada karakteristik polinomial, ya. Nah, contoh. Ya, contoh saya mau mencari agent value dari suatu matriks yang berukuran 3 kali 3. Ya, perlu diperhatikan bahwasanya dalam mencari agent value itu hanya berlaku pada matriks persegi. Ya, matriks n kali n atau matriks yang memiliki baris dan kolom yang sama. Kalau dia tidak matriks persegi, kalau dia tidak memiliki baris dan kolom yang sama, kalau dia tidak n kali n, maka tidak berlaku agent value-nya. Ya. Nah, kemudian saya punya nih matriks A dengan entry-nya sebagai berikut. Maka temukanlah ya atau carilah agent value-nya. Sama caranya. Ya, saya menggunakan apa? Menggunakan determinan lambda I dikurang A, ya. Determinan lambda I dikurang A sama dengan 0. Ya, maka saya cari nih lambda I dikurang A-nya berapa? Oh, ternyata lambda I dikurang A-nya akan menghasilkan matriks seperti ini. Ya, baru saya mencari determinannya. Cara mencari determinannya mudah sekali ya, terserah kalian mau pakai ekspansi kofaktor, mau pakai perkalian silang, ya silakan saja ya, bisa-bisa saja ya. Maka setelah dicari determinannya diperolehlah bentuknya lambda pangkat 3 dikurang 8 lambda kuadrat ditambah 17 lambda dikurang dengan 4. Inilah yang disebut dengan karakteristik polinomial dengan derajat 3. Ya, maka kita masukkan ke rumus, berarti lambda pangkat 3 dikurang lambda kuadrat tambah 17 lambda minus 4 sama dengan 0. Nah, dari sini kita mencari solusinya. Berapa sih lambdanya? Ya, nah setelah dicari ya, ternyata bisa dipecah nih. Lambda pangkat 3 dan seterusnya ini itu terbentuk dari hasil perkalian lambda dikurang 4, ya lambda minus 4 maksud saya dikali dengan lambda kuadrat minus 4 lambda plus 1 sama dengan 0. Dari sini kita sudah dapat nih satu agent value-nya, yakni lambda sama dengan 4. Ya, tinggal kita mencari nih. Kita pecahin lagi nih solusinya nih. Yang lambda kuadrat minus 4 lambda plus 1 ini berapa? Ya, bisa kalian mencarinya dengan cara manual gitu ya, maksudnya ditebak-tebak berapa kali berapa, atau menggunakan rumus ABC ya untuk mencari solusi. Tidak akan jelaskan rumus ABC ya, yang apa namanya minus B plus minus apa namanya akar dan seterusnya gitu ya. Nah, itu rumus ABC ya. Sehingga kalau dengan menggunakan rumus ABC itu diperolehlah bahwasanya lambda kuadrat minus 4 lambda plus 1 sama dengan 0
itu solusinya adalah yang pertama lambda sama dengan 2 plus akar 3 dan yang kedua adalah lambda sama dengan 2 min akar 3. Ya. Nah, dari sini kita sudah tahu bahwasanya untuk matriks A yang berukuran 3 kali 3 ini kita memiliki eigen value-nya ada 3, yakni ada 4, 2 plus akar 3 dan 2 min akar 3. Ya. Gampang kan? Nah, kemudian bagaimana kalau kita menemukan kasus di mana matriksnya itu merupakan segitiga atas, segitiga bawah, ataupun diagonal. Ya, nah kalau misalnya kita menemukan hal tersebut, ya ini langsung saya singkat saja ya, tidak perlu saya jelaskan satu-satu turunannya ya, bisa kalian lihat sendiri ya, bahwasanya ketika kita menerapkan determinan lambda i dikurang a, itu kita akan memperoleh, oh ternyata eigenvalue dari matriks segitiga atas ataupun matriks segitiga bawah ataupun matriks diagonal itu merupakan diagonal utamanya. Ya. Jadi kalau ketemu kasus kayak gini enak ya. Carilah eigenvalue-nya. Ya udah tinggal eigenvalue-nya sama dengan yang pertama adalah lambda sama dengan A11 ya, lambda sama dengan A22, lambda sama dengan A33, lambda sama dengan A44. Kalau nggak disuruh cari ditulis caranya ya. Kalau disuruh apalagi pekerjaan soalnya esai gitu ya, maka ditulislah caranya ya. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau misalnya nggak disuruh kerjakan caranya atau bukan esai soalnya, maka bisa langsung nih kita lihat untuk kasus ini itu lambdanya adalah diagonal utamanya. Nah, ya, jadi muncullah teorema bahwasanya jika suatu matriks n kali n itu merupakan matriks diagonal A, matriks segitiga atas, segitiga bawah ataupun diagonal, maka eigenvalue-nya bisa langsung dilihat, yakni diagonal utamanya, ya. Nah, kemudian ya ini contoh ya, contoh untuk matriks segitiga bawah ya. Saya punya matriks segitiga bawah, berapakah eigenvalue-nya atau berapakah lambdanya? Tinggal dilihat saja ya diagonal utamanya. Nah, ini berarti lambda yang pertama itu adalah 1/2, lambda kedua itu adalah 2/3 dan lambda ketiga itu adalah minus 1/4 ya. Itu pun berlaku untuk diagonal matriks diagonal dan matriks segitiga atas ya. Nah, ini ada teorema ya yang dia bisa diterapkan ketika kita mencari eigenvalue gitu ya. Ada 4 ini. Nah, nanti bisa kalian lihat sendiri ya. Ini teoremanya. Nah, kemudian ada eigenspace. Ya. Ada eigenspace. Tadi ada eigenvalue, eigenvector dan eigenspace ya. Apa sih eigenspace itu? Eigenspace itu dapat dipandang sebagai 3 hal. Yang pertama dia null space of matrix lambda i dikurang a, ya. Kemudian ada kernel of matrix operator, ya. Kemudian ada the set of vectors for which ax min lambda equal lambda x, ya. Jadi eigenspace ya itu bisa dipandang atau bisa dilihat dari sudut pandang ketiga ini, ya, eigenspace itu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menentukan ya, kita akan menentukan suatu solusi berdasarkan eigenspace-nya ya. Example based for eigenspace-nya seperti apa ya. Jadi saya mempunyai suatu matriks ya. Saya mempunyai suatu matriks yang mana matriks ini adalah matriks persegi 2 kali 2. Kemudian saya tentukan eigenvalue-nya ya. Saya mencarilah eigenvalue-nya ya. Diperoleh dari saya mencari eigenvalue-nya, itu diperoleh eigenvalue-nya ada 2, yakni ini salah ini. Ini minus ya. Ya. Lambda minus 2 dikali dengan lambda plus 3 sama dengan 0. Maka diperolehlah eigenvalue-nya itu ada 2, yakni lambda sama dengan 2 dan lambda sama dengan minus 3. Ya, nah jadi seperti itu. Kemudian ya, eigenvektor dari A yang berdasarkan eigenvalue-nya A itu jika dan hanya jika ya tadi ya, bahwasanya lambda i dikurang A dikali dengan X sama dengan 0. Maka kita bisa terapkan ya, yakni lambda i dikurang A-nya berikut ya matriksnya dikalikan dengan X-nya kemudian sama dengan 0 ya. Maka untuk mencari solusi dari X ini ya, kita bisa mensubstitusikan eigenvalue-nya.
Tadi ada 2 agent value, yakni lambda sama dengan 2 dan lambda sama dengan minus 3. Kita substitusikan satu-satu. Ya. Untuk kasus lambda sama dengan 2, kita substitusikan ke dalam persamaan, ke dalam matriks tadi perkalian, maka diperolehlah seperti ini. Ya. Setelah diperoleh seperti ini, silakan kalian cari solusi dari X-nya, X1 berapa, X2 berapa. Caranya bisa menggunakan OBE ataupun menggunakan Gauss elimination. Ya. Silakan cari, kemudian setelah dicari ternyata diperoleh bahwasanya X1 minus X2 sama dengan 0 atau X1 sama dengan X2. Sehingga kita dapat solusinya bahwasanya ya berdasarkan agent space basis untuk agent space ya berdasarkan lambda sama dengan 2 itu adalah X1 X2 sama dengan 1 1. Ya. Di mana agent vektornya itu adalah lambda per 2. Ya, sorry, bukan agent vektornya, di mana agent value-nya lambda per 2. Nah, dari sini kita bisa memperoleh nih, ini agent vektornya. Ya, ini agent vektornya 1 1 berdasarkan cara agent space tadi. Ya, ini untuk kasus lambda sama dengan 2. Bagaimana dengan lambda sama dengan 3? Ya, untuk lambda sama dengan 3 caranya sama. Ya, kita substitusikan nilai lambdanya, kemudian sudah menjadi seperti ini, kita cari solusinya. Ya, solusi dari X1 X2 berapa? Diperolehlah bahwasanya X1 itu sama dengan minus 3 per 2 X2. Ya, maka kita bisa menulisnya X1 sama dengan minus 3 per 2 X2-nya adalah 1. Ya. Nah, minus 3 per 2 dan 1 ini merupakan agent vektor. Ya, agent vektor untuk apa? Untuk agent value-nya minus 3. Ya. Nah, jadi berdasarkan agent space ini kita bisa mencari nih agent vektornya berapa, gitu ya. Kan dari awal tadi kita tidak tahu agent vektornya berapa ya. Nah, kita hanya tahu matriks A-nya. Dari matriks A ini kita mencari agent value-nya, kemudian kita nggak tahu agent vektornya berapa. Maka cara mencari agent vektornya itu base for agent space ya. Jadi menggunakan berdasarkan agent space-nya. Kita menggunakan agent space untuk mencari ya dengan cara substitusi. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ini yang tadi ya. Nah, ini ada beberapa teorema. Ya. Ini ada beberapa teorema yang bisa digunakan ya ketika kalian berkecimpung ya atau mengerjakan permasalahan ya dengan agent value, agent space maupun agent vector. Ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada ya kita lanjutkan. Ini adalah pertemuan minggu ke-14 ya. Jadi minggu depan kita nggak usah ada ini, nggak usah ada apa namanya? Nggak ada perkuliahan ya. Jadi agent space, materi agent space itu kita tarik ya di minggu ke 13 ini ya. Jadi minggu 14-nya tidak berkuliah ya. Jadi silakan kalian Jumat depan kosong dimanfaatkan untuk hal-hal lainnya gitu ya. Namun sebelum kita mulai ya, kita akan melakukan absensi terlebih dahulu kembali ya. Jadi ini untuk pertemuan minggu ke-14 ya. Langsung naik kan orang-orangnya yang masuk. Biarkan saja, nggak apa-apa. Saya mau mengajar yang mau kuliah aja kok ya. Ya nggak mau kuliah cuma absen aja nggak apa-apa juga. Tuani. Hadir Pak. Zakwan. Hadir Pak. Maria Monica. Maria Monica hadir Pak. Indi Setia. Hadir Pak. Kamu Maria Monica tadi gabung sama siapa tadi, cewek juga tapi bukan yang sekarang gabung sama Easter, pindah-pindah. Iya Pak, soalnya lagi di Tera Pak. Panji Pratama. Hadir Pak. Andre Rabu. Hadir Pak. Imade. Salsabila. Hadir Pak. Rahmi. Hadir. Salsabila Rahmi. Ferry Setiawan. Hadir Pak. Seva Aurelia.
Hadir, Pak. Ernest, Hadir, Pak. Natasha Rizka, Hadir, Pak. Ferdinand, Ferdinand hadir, Pak. Yuliana Muti, Hadir, Pak. Rinka, Hadir, Pak. Sofia Eva Damayanti, Hadir, Pak. Siva, Nurhamijah, Hadir, Pak. Siva hadir, Pak. Maaf. Albert Mija Mechanical. hadir, Pak. Oke, Albert Mechanical. Rafael Maruli. Khalid. Juan Hardiano. Hadir, Pak. Jeremia Uba. Hadir, Pak. Christian Naibaho. Hadir, Pak. Jerry. Hadir, Pak. Yoel. Hadir, Pak. Ilyas Nurdin. Hadir, Pak. Rizky Wibowo. Hadir, Pak. Ahmad Syahdian. Hadir, Pak. Natasha Salsabila. Hadir, Pak. Berliana Eka. Hadir, Pak. Hendrik Yosua. Hadir, Pak. Igede. Hadir, Pak. Charlie Putra. Hadir, Pak. Jason. Hadir, Pak. Saya dua Salsa sama Bil. Andre. Oke. Salsabila Arifah. Sakila. Hadir, Pak. Glenn. Ikhwan Rido. Hadir, Pak. Melisania. Hadir, Pak. Septian Ramdhani. Hadir, Pak. Salaisha Fadila. Hadir, Pak. Ramadan. Muhammad Ramadan. Alivia Panatang Alivia. Hadir, Pak. Farih Fanani. Hadir, Pak. Nurwendra. Hadir, Pak. Rizky Saputra. Hadir, Pak. Wildan Arashidi. Hadir, Pak. Arif. Sardion. Hadir, Pak. Faradila. Faradila hadir, Pak. Amanda Febri. Hadir, Pak. Cecep. Hadir, Pak. Fahmi Susilo. Hadir, Pak. Andika Lukianda. Hadir, Pak. Farhan Tirta. Hamidah. Hadir, Pak. Azizul Qodri. Vidya Gus. Hadir, Pak. Rehandu. Hadir, Pak. Maaf, Pak. Jesse. Hadir, Pak. Anggi Christine. Hadir, Pak. Cita Maulia. Hadir, Pak. Irfan. Hadir, Pak. Azlan. Hadir, Pak. Suryadi Akmal. Hadir, Pak. Fajaria. Melani Putri. Hadir, Pak. Najwa Dwi. Hadir, Argon. Pak. Hadir, Pak. Argon. Hadir, Pak.
Oke, saya lanjutkan. Anissa Fitri, Hadir, Pak. Jamila, Hadir, Pak. Henry Fani, Hadir, Pak. Kevin Alexander, Hadir, Pak. Togi, Hadir, Pak. Ramadania, Hadir, Pak. Kezia, Hadir, Pak. Zitifa, Hadir, Pak. Dantia Zahra, Hadir, Pak. Esther, Hadir, Pak. Elsa Yolanda, Hadir, Pak. Felisa Lestari, Agung Yulizar, Hadir, Pak. saya absen lagi, Imade Erik, Hadir, Pak. Albert Mechanical, Hadir, Pak. Rafael Maruli, Hadir, Pak. Khalid, Glenn, Hadir, Pak. Ramadan, Muhammad Ramadan, Dorif Anoval, Farhan Tirta, Hadir, Pak. Azizul Qadri, Hadir, Pak. Fajarian, Hadir, Pak. Argon, Hadir, Pak. Felisa Lestari. Oke, berarti 4 orang yang tidak hadir ya. Khalid, Ramadan, Dorif, dan Felisa Lestari. Saya tutup absensinya. Ya baik, saya lanjutkan ya. Kita akan pelajari mengenai prinsipal stres ya. Mungkin kalian sudah belajar ya di perkuliahan lain ya, nggak di sini ya, karena ini bukan, ini tentang apa namanya mekanika gitu ya. Ya tentang mekanika fisika ini ya. Ini tidak akan belajar di ALE. Mungkin kalian di mekanika teknik gitu ya. Mungkin belajar mengenai, atau di mekanika batuan mungkin ya, mungkin belajar tentang prinsipal stres ya. Nah, jadi saya tidak akan membahas ya mengenai apa itu prinsipal stres, bagaimana cara menentukannya. Yang saya ajarkan di sini bagaimana mencari solusi ya dari suatu permasalahan terkait dengan prinsipal stres. Ya. Kalau misalnya kita kalau misalnya kita pelajari di mata kuliah lain itu ya, suatu bangunan dua dimensi ya, yang terdiri dari sumbu XY ya, atau katakanlah dia berbentuk kubus lah gitu ya. Bukan kubus, persegi ya. Kalau kubus dia tiga sumbu ya, berbentuk persegi ya. Kalau kita lihat prinsipal stresnya itu dia memiliki gaya-gaya atau prinsipal stres di setiap ininya, di setiap sisinya gitu ya. Nah, atau kalau dia dibuatkan prinsipal itu dalam bentuk yakni sama dengan sigma X, tau XY, tau YX, dan sigma Y. Nah, ini dalam bentuk matriks. Ya, ini menjadi dalam bentuk suatu matriks gitu ya. Nah, begitupun langsung contoh ternyata ya. Nah, misalnya saya mempunyai suatu prinsipal stres yang dalam bentuk matrik ya, dengan entry sebagai berikut ya, 20, 60, 68, 180 ya. Nah, kemudian berapa sih gitu ya? Saya mau mencari berapa sih agent value-nya gitu ya. Berapa sih agent value-nya? Maka bisa menggunakan yang tadi ya, yakni determinan lambda I dikurang A sama dengan 0. Ya, tinggal dicari lambda I dikurang A-nya berapa, ya, kemudian cari determinannya. Setelah dicari determinannya, ternyata ketemulah agent value-nya atau lambdanya itu sama dengan 0 dan lambdanya sama dengan 200 ya. Nah, ini ya yang kita pelajari tadi, agent value ya, agent vektor, itu bisa diterapkan di mata kuliah lain ataupun di kasus-kasus lain ya. Jadi tidak hanya terkait dengan aljabar murni gitu ya, tapi bisa diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan atau menemukan solusi dari suatu permasalahan di lapangan gitu ya, atau di mata kuliah lain gitu ya. Nah, kemudian kita akan mencari nih berapa sih agent vektornya, maka menggunakan apa tadi, agent space ya. Dengan cara apa? Dengan cara ini lambda I kurang A kali X sama dengan 0 ya. Maka kita cari ya. Nah, setelah itu kita dapat nih ya
lambda apa namanya matriksnya ya, lambda i dikurang a menjadi sebagai berikut ya. Kemudian kita kalikan dengan matriks x-nya atau vektor x-nya ya, kemudian sama dengan 0. Nah, dan barulah kita cari solusi dari x berapa ya. Nah, setelah itu diperolehlah ya solusi x1 x2-nya itu adalah x1 sama dengan minus 3 x2 ya. Sehingga kita perolehlah eigenvektornya yakni x1 x2-nya itu adalah minus 3 dan 1 ini adalah eigenvektornya dari eigenvalue lambda sama dengan 0. Bagaimana dengan tadi lambda sama dengan 100? Sama saja caranya ya. Sama saja, kemudian diperolehlah untuk lambda 200 itu x1 x2-nya itu adalah 1 3 ya. Ini bisa seperti ini ya. X1 sama dengan 1/3 x2 ya. Jadi x1 itu sama dengan 1/3 ya, x2-nya 1 bisa seperti ini ya. Bisa seperti ini ya. Jadi enggak masalah ya. Sama saja. Atau kita bisa menuliskan ya x1 x2-nya itu adalah 1 3. Ya, ini merupakan eigenvektor dengan 100 ya. Nah, begitu pun juga di 3 dimensi ya, atau dengan sumbu 3. Kalau katakanlah kita mempunyai suatu kubus ya dalam 3 dimensi atau dalam sumbu 3 sumbu ya, ada sumbu x, y dan z. Kita akan mencari ya sama dengan 0 determinannya ya. Maka kita cari nih ya determinannya berapa ya. Diperolehlah hasil akhirnya, saya tidak akan jelaskan satu-satu ya. Diperolehlah hasil akhirnya yakni lambda sama dengan 100. Nah, kemudian kita bisa mencari nih lambda kuadrat dikurang 100 lambda dikurang 800 ini berapa? Menggunakan rumus ABC atau kalian bisa menggunakan secara manual sendiri seperti ini ya. Nah, artinya kan di sini minus ya. Minus berarti di sini ada yang minus, ada yang plus. Gitu ya, karena di sininya minus ya. Jadi ada yang minus, ada yang plus ya. Nah, jadi seperti itu ya. Bisa dengan cara seperti itu gitu ya. Nah, jadi silahkan kalian latihan sendiri ya untuk mencarinya. Ya, berapa sih eigenvalue lainnya? Ini saya sudah kasihkan satu eigenvalue-nya yakni lambda sama dengan 100 ya. Nah, nanti berapa? Pokoknya ini ada 3 lambda ya, karena lambda kuadrat ini itu ada 2 solusi kalau ngelihat dari sininya ya. Ngelihat dari apa namanya? Ngelihat dari polinomialnya ya, maka nanti lambda 1, lambda 2, lambda 3. Setelah itu baru kalian cari eigenvektornya berapa ya. Eigenvektornya berapa berdasarkan lambda ini. Yang pertama lambda sama dengan 100, eigenvektornya berapa? Lambda sama dengan sekian, eigenvektornya berapa? Lambda sama sekian, eigenvektornya berapa? Baru diperolehlah ya eigenvektor untuk solusi permasalahan dari prinsipal stress ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi kalau di mata kuliah lain nanti kalian menemukan prinsipal stress, jangan bingung lagi cara menyelesaikannya. Ya, kalau disuruh mencari eigenvalue-nya, disuruh mencari eigenvektornya gitu ya, jangan bingung lagi ya. Karena kalian sudah belajar di ALE ya dengan saya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ya silakan kalian latihan. Ya, ini bukan tugas, tapi latihan mandiri. Ya, kalau mau sukses UAS-nya, ya silakan kalian latihan. Ya, tapi kalau mau UAS-nya biasa-biasa saja, atau bahkan mungkin mau ketemu saya lagi di tahun depan, ya nggak apa-apa. Santai aja UAS-nya gitu ya. Nanti begitu UAS, nggak usah dikerjain, ya. Biar nanti ketemu lagi dengan saya di tahun depan, ya. Nah, jadi seperti itu. Baik, terima kasih. Kalau begitu. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Sampai bertemu lagi insya Allah minggu depannya lagi ya, karena minggu besok kita nggak ada perkuliahan ya. Minggu ke-15 nanti kita akan membahas mengenai persiapan ya, persiapan untuk UAS akan membahas mengenai soal-soal gitu ya. Jadi nanti di minggu ke-15 ya. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat pagi semuanya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.